والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصه في الآيات بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحادية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حضرة المحترم المكرمون, para tamu undangan khususnya Hadratul Muhtaram As-Sayyidil Walid Syekh Rajab Dib yang telah diwakili oleh As-Sayyid Syarif Adnan Mufti Suriah, dan yang saya hormati Syekh Mahmud wa akhina Syekh Umar Syekh Aminuddin, dan juga saudara kami dari Turki, dari Malaysia, dari Hadramiyah Al-Habib Zaid dan Al-Habib Fadil, dan beberapa tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di antara para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama dan para habaib. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak-bapak Muspika, hadirin wal hadirat, dan yang saya hormati Bapak-bapak dari dosen, rektor, dekan dari perguruan tinggi UIN yang selalu saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya hanya mengucapkan syukur yang tiada terhingga. Tapi dalam ucapan syukur memang mudah diucapkan. Apa sih beratnya mengucapkan alhamdulillah? Dan apa beratnya mengucapkan terima kasih? Dan apa beratnya mengucapkan kalau dengan bahasa Jawa matur nuwun? Tapi mampukah kita bisa membawa arti apa yang ada di dalam syukur itu sendiri, sehingga bisa dibawa kehidupan untuk sehari-hari? Kita dimasukkan, digolongkan orang-orang yang mengerti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membelajarkan segala kenikmatan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu kehormatan yang luar biasa pada sore hari ini kita sempat berkumpul. Semoga adanya pertemuan antaranya di antara ICIS atau Jumiah Tarekah dan perguruan tinggi ini, yang saya harapkan bagian daripada ucapan terima kasih. Saya kira tidak tepat apabila pulang nanti dari perguruan tinggi ini atau tempat UIN ini atau tempat yang mulia ini hanya kita bisa mendapatkan kalimat Masya Allah, UIN, Tarekah, ICIS bisa mendatangkan ulama dari luar negeri dan didatangi ulama-ulama. Jangan dikira ucapan ini adalah beban untuk kita semuanya. Kalau tidak bisa mengaplikasikan akan dikontrol oleh beliau-beliau. Apakah ini Indonesia? Apakah ini Jumiah Tarekah Indonesia? Apakah ini UIN Indonesia? Maka kita pulang sehabis adanya multaqah ini akan membawa ucapan terima kasih akan melahirkan intelektual ilmuwan yang ada di dalam dunia tarekah, bukan sekadar bertasbih belaka. Ini tantangan hadis zaman. Kita sudah kalah jauh untuk belakang. Maaf saja, ini bukan pembicaraan orang yang ahli tarekah sebetulnya, tapi inilah tarekah. Maaf saja,
dikira ahli tarekat itu tasbihan, baca kitab, tasawuf. Maaf, jalan salah persepsi. Saya yang akan menjawab itu. Karena apa? Habib Lutfi ketua tarekat. Kewajiban saya meluruskan kalau ada yang pendapat yang demikian. Maaf, agak keras sedikit. Tapi untuk ke depan. Itulah yang penting kita memikirkan bagaimana ekonomi itu supaya maju, dalam dunia pertanian supaya maju. Kita sudah banyak tertinggal. Sedangkan yang ada dalam negeri kita sendiri, maaf saja, yang ribut khilafiyah. Talqin, tahlil, maulud, tidak ada habisnya. Terdina bobok begitu dan begitu. Nanti satu lain lagi pilihan pelkada sampai pelgub, sampai sekarang habaib sama habaib dah akur, kiai sama kiai dah akur. Karena apa? Ribut itu saja. Sedangkan bangsa lain, negara lain sudah pikirkan bagaimana persenjataannya maju. Darat, laut mereka mampu. Belum kendaraan alat termuda dan lainnya. Dulu dunia pertanian, ekonomi kita ketinggalan. Apakah kita mau diam? Saya kira jawabannya ada pada panjenengan semuanya. Saya tidak membutuhkan jawaban. Tidak, buktikan kalau tidak. Percuma menjawab tidak ada buktinya. Bagi saya hanya menjawab satu. Buktikan kalau tidak. Mari kita bangun dengan tarekat ekonomi Indonesia, ekonomi fil alam, dunia pertanian Indonesia, pertanian fil alam. Al-Islam yahdu wa la yu'la alaih. Al-Islam yahdu dunya khairun min al-surga. Itu yang kita harapkan. Islam kita bisa membuat hijrah. Ketika hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pedang yang diangkat, tapi pedang intelektual, ilmuwan. Allahu Akbar, bangun mal. Allahu Akbar, bangun syarqal maghribi. Allahu Akbar, bangun matahari. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun dan sebagainya. Tidak membangun jihad, membangun memperbanyak jadah, memperbanyak yatim. Silakan saja kalau mau jihad terus saja. Ketinggalan Quran godang sumber pengetahuan ilmu, pengetahuan umum sangat luar biasa. Tapi kita sangat memerlukan SDM yang siap untuk memuat mutiara-mutiara terpendam apa yang ada di dalam Quranul Karim wa sunnatil Nabiyil Azim sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, penutup dari saya pribadi sebagai rasa kebanggaan dan syukur saya khususnya pulang dari sini, tolong bawalah madu, jangan bawa cadar. Supaya apa? Untuk obat kita semuanya. Bangkitkan anak-anak kita kembali. Hubbul Islam, hubbul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan dunia pertanian, bangkitkan dunia intelektual. Kita punya rumah sakit yang mewah, kita punya rumah sakit yang maju, kita punya pendidikan yang maju, seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.